Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ini materi rekaman kuliah kita yang ke-6 ya. Minggu depan pertemuan ke-7, setelah itu kita UTS. Ya, mengingatkan lagi teman-teman yang belum mengerjakan kuis berapa ya? Kuis 4 berarti, kuis 3 udah selesai. Kuis 4. Nah, ini kuis 4 baru 36 orang yang mengerjakan. Kemudian kuis 5, kuis 5 baru 26 orang yang mengerjakan gitu ya. Diharapkan, eee, yang belum segera mengerjakan sebelum waktunya habis, karena kalau waktunya habis Anda, kehilangan kesempatan untuk mengerjakan kuis ya. Kemudian hari ini pertemuan ke-6, saya open dulu kuisnya. Oke, tunggu tanggal 19, oke. Waktunya 5 menit, sudah mulai bisa dikerjakan dari hari ini. Attempt-nya cuma 1 kali ya teman-teman ya, harap diwaspadai. Bagi Anda yang, apa, mau mengerjakan harap belajar dulu gitu ya. Kemudian, eee, setelah nanti periode pengisian kuisnya selesai Anda baru bisa melihat nilai ya. Oke, nah ini, untuk JavaScript-nya. Oke. Complete estimate. Nah, ini ya. Oke, save. Oke, kemudian publish ya. Ini saya publish ya. Oke, kemudian yang kedua, di kuis harus segera dikerjakan. Jadi, yang pending kuis 4, 5, 6 ya? Eh, iya betul 4, 5, 6 ya. Teman-teman harap segera mengerjakan, jangan sampai ketinggalan, karena kalau ketinggalan rugi banget gitu ya. Oke, kemudian tugas ya, di minggu ini ada tugas teman-teman, eee, ya, oke, week oke. Nah, ini tugasnya ya teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, tugas ke-6 ya, sorry, tugas pertama di minggu ke-6 ya, nanti tugas kedua ada di minggu ke-12 ya. Tugas pertama ini, di minggu ke-6 itu tugasnya berkaitan dengan tugas kelompok ya. Jadi Anda diminta menyebutkan nama kelompok Anda, itu kan ada beberapa kelompok 6 atau 7 saya lupa. Berikut dengan anggota kelompok, kemudian produk apa yang menjadi projek berjualan, ya. Kemudian dari, produk tersebut, yang nomor 2-nya gitu, Anda buat value proposition canvas atau business model canvas atau lean canvas atas usaha yang dijadikan projek tersebut, ya. Kamu bikin, eee, PVC-nya, BMC-nya atau LC-nya ya. Nanti dibikin, kemudian setelah itu, dibuat di apa, di satu form gitu ya. Kemudian kendala apa yang terjadi sampai saat ini menjalankan usaha di kantin Inalba ya. Kendalanya apa sih yang ditemukan ya selama ini yang Anda dapatkan, selama menjalankan, usaha tersebut. Nah, ini buat teman-teman yang sudah punya kelompok clear ya. Nanti tiap anggota kelompoknya dari hasil tugas gitu ya, bisa mengupload di, e-learning-nya masing-masing. Hasilnya boleh jadi, akan sama tuh, satu kelompok. Nanti di tugasnya itu disebutkan nama kelompok, anggota kelompoknya siapa aja, produknya apa aja, ya.
itu nanti kemudian dibuat value proposition canvas, business model canvas atau lean canvasnya atas atas produk tersebut. Nah, buat teman-teman yang nggak masuk ke dalam anggota kelompok yang tugas pribadi, yang artikel atau apa, artikel atau video ya. Nah, untuk yang buat artikel atau video, teman-teman pilih salah satu project dari berjualan yang teman-teman kelompok lakukan. Nanti Anda buat value proposition canvas sendiri atau business model canvas sendiri atau lean canvas sendiri, ya. Nanti Anda bikin itu, setelah itu, eee, nih, karena memang yang personal tidak tidak berjualan ya, maka yang jadi tugasnya untuk personal adalah kalau yang kelompok bisa pilih salah satu aja, value proposition canvas atau business model canvas atau lean canvas. Nah, tapi yang personal Anda buat tiga-tiganya. Anda buat value proposition canvas, kemudian business model canvas, kemudian Anda buat lean canvas-nya. Jadi tiga 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 kerjaan ya, teman-teman ya, yang Anda buat. Sama, jadi, jumlah tugasnya sama, ada 3. Kalau misalkan teman-teman yang kelompok ini 1, 2, 3. Tapi kalau yang non kelompok, Anda juga buat 3 nih, 1, 2, 3 gitu ya, analisisnya. Itu silakan dikerjakan, batas pengumpulannya nanti, eee 1 minggu ya, 1 minggu, berarti minggu depan ya, untuk tugas ini ya. Oke, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup ya teman-teman ya. Saya ulangi lagi, untuk yang kelompok bisa langsung menggunakan, panduan ini, pilih salah satu aja nih, value proposition canvas, business model canvas, atau lean canvas. Tapi untuk yang non kelompok, yang bikin artikel atau rekaman atau vlog gitu ya, Anda bikin tiga-tiganya, value proposition canvas, business model canvas, dan lean canvas ya, atas usaha yang dijadikan project teman-teman kelompok ya, yang berjualan di kampus. Oke, itu, penjelasan tugasnya ya. Kemudian, mhm, nah ini kita masuk kuliah ke-6 ya, kurang lebih sih. Oke, mhm, oke, udah banyak ya teman-teman ya. Oke, di pertemuan ke-6 ini kita bicara tentang perancangan model bisnis dan lean canvas ya. Nah, lean startup adalah cara baru untuk melihat perkembangan produk baru yang inovatif, yang menekankan iterasi cepat dan wawasan pelanggan, visi besar, ambisi besar, semuanya pada saat yang bersamaan. Nah, prinsipnya gimana sih lean startup itu? Prinsipnya yang pertama, entrepreneur are everywhere. Jadi pendekatan lean startup itu dapat bekerja di semua ukuran usaha. Jadi bisa dipakai nih, ukuran usaha yang, mikro ataupun makro, dan di sektor atau industri apapun. Nah ini, miracle-nya ya. Yang kedua adalah entrepreneur is management. Jadi sebuah startup itu adalah institusi. Jadi karenanya membutuhkan jenis manajemen baru yang secara khusus dapat disesuaikan dengan konteks ketidakpastian yang ekstrim. Jadi kalau kita, punya usaha pasti, unpredictable ya, kondisinya ya. Ya kadang up, kadang turun. Ya ini namanya usaha gitu ya teman-teman ya. Kadang kadang ramai, kadang sepi gitu. Jadi, apa, nggak menentu. Jadi memang harus harus inovatif kita ya, kalau kita sebagai wira swasta. Yang ketiga, validating learning.
startup itu ada untuk belajar bagaimana membangun bisnis yang berkelanjutan. Jadi gimana bisnis itu dapat, apa, to be continue ya. Kemudian pembelajaran ini dapat divalidasi secara ilmiah dengan menjalankan eksperimen yang sering yang memungkinkan wirausahawan menguji setiap elemen visi dari mereka. Jadi kalau Anda punya bisnis harus punya visi nih, visinya apa sih bisnis Anda nih? Anda mau gimana nih? Mau punya, banyak cabang gitu ya, mau merajai bisnis, digital atau apa gitu ya visinya. Yang keempat adalah build, measure, learn. Semua proses permulaan yang berhasil harus diarahkan untuk mempercepat putaran umpan balik atau feedback. Jadi kita lihat, proses-proses yang sukses, nah itu, segera diarahkan tuh untuk mendapatkan feedback ya. Kemudian innovation accounting, bagaimana menetapkan tonggak sejarah atau milestone dan bagaimana memprioritaskan pekerjaan. Ini membutuhkan jenis, eee, accounting baru yang dirancang untuk startup dan orang-orang yang meminta, pertanggungjawaban dari mereka. Nah, ini Lean Startup, method. Jadi tujuan startup menciptakan bisnis yang berkembang dan mengubah dunia ya, mengubah vision. Untuk mencapai visi tersebut, para startup menggunakan strategi yang meliputi model bisnis, roadmap produk, sudut pandang tentang mitra dan pesaing, serta ide tentang siapa pelanggan nantinya. Nah, ini ada piramidnya ya, ini yang di bawah ini adalah visi, kemudian yang di tengah adalah strategi, ini di pivot strateginya, kemudian yang di atas adalah produk. Produk itu untuk optimization ya. Kemudian sebagian besar alat dari manajemen umum tidak dirancang untuk bertahan dalam kondisi ketidakpastian yang ekstrim. Tempat startup berkembang, masa depan tidak dapat diprediksi. Jadi kalau Anda punya startup, apa, mempunyai startup gitu ya, eee, ketidakpastiannya pasti tinggi teman-teman. Karena nggak heran gitu ya kalau misalkan banyak startup yang berguguran gitu ya. Karena memang, nature-nya kayak gitu ya teman-teman. Masa depannya future-nya nggak bisa diprediksi, kemudian pelanggan menghadapi berbagai alternatif dan laju perubahan yang semakin meningkat ya di era disrupsi digital, perubahan tuh rapidly ya teman-teman ya. Itu, dinamis. Jadi memang, tiap hari itu ada something new, sesuatu yang baru-baru lagi gitu dan sesuatu yang baru itu bisa memunculkan, model bisnis baru lagi atau peluang bisnis baru lagi. Nah, dengan memunculkan peluang bisnis baru lagi otomatis, Anda yang sudah mulai bisnis yang, apa, dalam irisan model bisnis baru tersebut, boleh jadi nanti tergantikan atau boleh jadi nanti, dilupakan gitu ya. Makanya, startup itu dia harus, selalu, eee, memperhatikan nature-nya tuh, memperhatikan future-nya mau kayak gimana gitu ya. Jadi nggak pernah stop to learn ya, nggak pernah stop to develop gitu ya. Jadi tiap hari dia develop terus memang. Karena apa? Karena persaingannya tinggi, teman ya. Kemudian kepastian dari bisnisnya belum kelihatan ya. Nanti kalau startup-nya sudah mulai mature, baru udah kelihatan pola bisnisnya seperti ini. Nanti tinggal dia mengembangkan bisnisnya, untuk menjadi lebih besar lagi, oke. Kemudian, namun sebagian besar perusahaan rintisan atau startup di garasi dan perusahaan masih dikelola dengan menggunakan perakiraan yang standar dia. Pencapaian produk dan, rencana bisnis, terperinci. Jadi memang, kalau kita mulai bisnis tuh jangan, ya kalau memang Anda punya modal bisa langsung besar gitu ya, punya modal besar gitu ya. Tapi kalau untuk startup-startup biasanya, eee, kecil-kecil ya, dia mulai di garasi rumahnya gitu, atau Anda bikin perusahaan, nyewa virtual office gitu ya. Saya punya perusahaan bergeraknya di payment gateway, bergeraknya di apa, jasa pembayaran gitu ya. Nah itu, nyewa kantornya virtual office gitu teman-teman. Jadi memang nggak langsung besar.
dan transaksinya mulai dari kecil dulu, kecil 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 gitu ya. Nanti dia, akan berkembang seiring dengan, berkembangnya transaksi, oke. Yang kedua, pembelajaran tervalidasi adalah proses menunjukkan secara empiris bahwa tim telah menemukan kebenaran berharga tentang proses bisnis startup saat ini dan di masa depan. Ini lebih konkret, lebih akurat, lebih cepat daripada perakiraan pasar dan perencanaan bisnis klasik ya. Berikutnya ada eksperimen. Dalam model Lean Startup, eksperimen lebih dari sekedar, eee, penyelidikan teoritis. Ya, jika eksperimen ini atau eksperimen lainnya berhasil, ini memungkinkan manajer untuk memulai campaign, mendaftarkan pengguna awal, menambah karyawan ya, ke setiap eksperimen atau iterasi berikutnya dan akhirnya membuat sebuah produk. Jadi di-trial dulu, di dites gitu, kalau mulai mulai growth baru dia, baru dia, ekspansi. Kemudian pada saat produk siap didistribusikan secara luas, pelanggannya sudah terbentuk, biasanya marketnya udah terbentuk gitu ya, ini akan memecahkan masalah nyata dan menawarkan spesifikasi rinci untuk apa yang perlu dibangun. Nah, nggak seperti proses perencanaan strategis atau riset pasar tradisional, spesifikasi ini akan berakar pada feedback tentang apa yang berhasil saat ini daripada mengantisipasi apa yang mungkin terjadi besok. Nanti kalau misalkan, marketnya udah terbentuk gitu ya, lebih ke arah, mengantisipasi ya, ketimbang, feature-nya mau kayak gimana. Tapi beda kalau kita marketnya belum kebentuk nih ya. Kalau marketnya belum kebentuk, kita harus harus selalu ini nih, develop gitu ya. Nah ini, pertama adalah masukkan phase build secepat mungkin dengan produk yang layak minimum atau MVP. Jadi ada ide, kemudian build, product, measure, ya data, learn. Nanti, loop loop membentuk looping ya gitu ya, akan terus nih, ide, build, product, measure, data, learn, ide lagi gitu ya. Kemudian MVP itu adalah versi produk yang memungkinkan perputaran penuh, build, measure, learn loop dengan sedikit usaha dalam dan jumlah waktu pengembangan yang paling sedikit. Paling minimum yang layak tidak memiliki banyak fitur yang memungkinkan terbukti penting di kemudian hari. Namun dalam beberapa hal membuat MVP membutuhkan kerja ekstra, karena kita harus bisa mengukur dampak dampak yang terjadi ya dari MVP tersebut. Kemudian kedua adalah memasuki fase measure. Measure itu, eee, memasuki fase measure dengan menggunakan matriks yang sesuai dengan kebutuhan dan layanan yang diberikan. Keputusan perusahaan rintisan harus bergerak berdasarkan data, ya. Dia harus bergerak berdasarkan data, data driven, bukan berdasarkan ego atau emosional pemilik. Nah, ketika bertemu dengan pelanggan, kompetitor, supplier, atau pihak lainnya ya. Jadi, dia memutuskan suatu berdasarkan data-data yang tersedia, data yang ada gitu ya. Yang ketiga adalah memasuki fase learn ya. Nah ini kan pertama di-build, kedua measure ya, ketiga adalah learn gitu ya. Kalau build itu membutuhkan, melahirkan sebuah produk, measure itu membutuhkan data, learn itu ya, fase learn itu dengan perusahaan rintisan harus bergerak berdasarkan data driven ya, data driven, bukan berdasarkan ego. Jadi berdasarkan data yang tersedia, itu, eee, di apa, eee, dirumuskan ya learn itu ya. Kemudian ini bukan berdasarkan ego atau emosional dari pemilik, eee ketika ketemu pelanggan, kompetitor, supplier, dan lain-lain. Kemudian data yang dihasilkan merupakan validasi dari ide atau hipotesa dari startup yang selanjutnya akan menghasilkan ide baru yang lebih
relevan bagi pengguna atau bisnis yang dijalankan. Oke, ini adalah looping-nya ya antara build, measure, dan learn. Value dan growth, ada banyak jenis pertumbuhan yang merusak nilai yang harus dihindari. Contohnya apa? Contohnya adalah bisnis yang tumbuh melalui pelanggan dana berkelanjutan dari investor. Dan kemudian banyak iklan berbayar tetapi tidak mengembangkan produk yang menciptakan value, yang menciptakan nilai. Salah satu tujuan innovation accounting adalah membantu investor dapat membedakan startup palsu gitu ya. Ini dari inovator sejati. Akuntansi tradisional menilai usaha baru dengan standar yang sama yang digunakan untuk perusahaan mapan, tetapi ini standar yang sama yang digunakan untuk perusahaan mapan, tetapi indikasi ini bukanlah prediktor andal dari prospek masa depan startup. Seperti kita ketahui ya, banyak startup yang 2 atau 3 tahun belakangan ini dia, eee kalau di pertumbuhan transaksinya besar, cuma dari sisi revenue-nya itu cenderung merugi ya teman-teman ya. Nah ini adalah, kekeliruan mereka saat menerapkan penetrasi pasar ya. Jadi adoption rate untuk customer-nya itu terlalu tinggi teman-teman. Adoption rate, customer-nya terlalu tinggi dan menyebabkan apa? Menyebabkan perusahaan merugi. Jadi dia untuk mengadopsi pelanggan baru, dia mengeluarkan cost yang besar. Contohnya apa? Contohnya ya dia lakukan promo gitu ya. Kalau misalkan di apa, jasa pengiriman dia, promo, pengiriman ya bisa 50% atau free gitu ya, nanti orang diharapkan dengan terbiasa menggunakan jasa pengiriman tersebut, maka akan muncul trust gitu ya. Begitu promonya habis, ternyata muncul lagi startup baru dan menerapkan, konsep yang serupa. Akhirnya apa? Akhirnya pelanggan, eee eee, apa, eee eee, trust-nya nggak terbangun gitu ya, pelanggannya beralih ke, jasa pengiriman baru yang menawarkan, promo yang baru gitu ya. Jadi, ya gitu terus gitu ya. Akhirnya apa? Orang yang sudah terlanjur bakar uang, untuk, insentif promo, lebih pada, sia-sia, planning-nya mereka untuk, menumbuhkan loyal customer gitu. Jadi memang, hipotesanya adalah nggak terbukti ya teman-teman ya, untuk loyal customer diciptakan bukan dari, banyaknya promo yang, tersedia, oke. Kemudian ada tes, minimum valuable product atau MVP membantu wirausahawan memulai proses pembelajaran secepat mungkin. Namun ini belum tentu merupakan produk terkecil yang bisa dibayangkan. Ini hanyalah cara tercepat untuk melewati, umpan balik build, measure, learn dengan sedikit usaha. Berlawanan dengan pengembangan produk tradisional yang biasanya melibatkan masa inkubasi yang panjang. Biasanya kalau tradisional tuh inkubasinya memang lumayan panjang ya. Eee Sebelum dia operasional itu banyak, pretest yang dilakukan gitu ya. Memastikan apa? Memastikan supaya, bisnis benar-benar memang sudah bisa dijalankan. Oke, kemudian tujuan MVP memulai proses pembelajaran, bukan mengakhirinya. Nggak seperti uji prototipe ya, atau konsep. MVP dirancang tidak hanya untuk menjawab pertanyaan desain, produk, atau teknis. Tujuannya adalah menguji hipotesis bisnis fundamentalnya. Oke. Kebanyakan wirausahawan melakukan pendekatan dengan membangun produk dan kemudian memeriksa untuk melihat bagaimana pelanggan bereaksi terhadapnya. Hal ini justru dapat menyebabkan banyak pemborosan. Pertama, jika ternyata kita membangun sesuatu yang tidak diinginkan siapapun, seluruh latihan akan menjadi pengeluaran waktu dan uang yang tidak bisa dapat dihindari. Jika pelanggan tidak mau,
uji coba daftar gratis, maka tidak akan pernah bisa menekan fitur yang luar biasa. Kemudian bahkan jika mendaftar, masih banyak peluang lain untuk disia-siakan. Ya, fitur tambahan adalah bentuk pemborosan dan jika kami pengujian untuk fitur tambahan ini, hal itu akan menemukan potensi biaya yang besar dalam hal pembelajaran dan waktu siklus. Pembelajaran dari MVP adalah bahwa setiap pekerjaan tambahan di luar apa yang diperlukan untuk mulai belajar adalah pemborosan. Nggak peduli betapa pentingnya kelihatannya pada saat itu, dalam setiap kasus Anda akan menyaksikan para wisatawan menghindari godaan untuk membangun dan berjanji berlebihan ya. Nah, ini ada ungkapan, "If we do not know who the customer is, we do not know who at what quality is," ya. Jadi kalau kita nggak tahu siapa customer kita, maka kita tidak akan tahu, kualitasnya ya. Innovate ya, sebagai sebuah gerakan, Lean Startup harus menghindari doktrin dan ideologi yang kaku. Sains adalah salah satu upaya paling kreatif umat manusia dalam menerapkannya pada kewirausahaan dan akan membuka gudang potensi manusia yang sangat luas. Tantangan perusahaan adalah menciptakan mekanisme untuk memberdayakan tim inovasi. Ini adalah jalan menuju budaya inovasi yang berkelanjutan dari waktu ke waktu, karena perusahaan menghadapi ancaman eksistensial yang berulang. Berikut ialah langkah dalam membuat innovation sandbox. Yang pertama, setiap tim dapat membuat uji eksperimen ya, terpisah yang benar, yang hanya mempengaruhi bagian produk atau layanan, atau hanya segmen. Jadi per segmen ya diuji. Kemudian wilayah pelanggan tertentu untuk produk baru. Kemudian yang kedua, satu tim harus melibatkan percobaan dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir ya. Yang ketiga, waktu eksperimen ditentukan, biasanya dalam beberapa minggu untuk eksperimen fitur sederhana, lebih lama untuk inovasi yang, lebih mengganggu gitu ya. Kemudian target pelanggan eksperimen ditentukan, biasanya dinyatakan dengan persentase dari total, basis pelanggan utama perusahaan. Jadi berapa persen ya. Biasanya bisa, sampling gitu ya, dari total customer-nya berapa, maka ideal sampling-nya berapa banyak, berapa besar ya. Kemudian yang kelima, setiap eksperimen harus dievaluasi berdasarkan satu laporan standar yang terdiri dari 5 hingga 10 metrik yang dapat ditindaklanjuti. Setiap tim yang bekerja di dalam, sandbox dan setiap produk yang dibangun harus menggunakan metrik yang sama untuk mengevaluasi kesuksesan. Tim manapun yang membuat eksperimen harus memantau metrik dan reaksi pelanggan, panggilan dukungan, dan reaksi media sosial, dan forum ya. Kemudian selama eksperimen sedang berlangsung dan membatalkan jika terjadi, bencana. Nah, ini Lean Innovation Model. Ya, Lean Innovation Model ini ada 4 kuadran. Yang pertama adalah skill people and collaboration. Yang kedua efficient process and knowledge based environment. Yang yang ketiga, sorry ini. Yang pertama strategi and performance, yang kedua skill people and collaboration, yang ketiga efficient process and knowledge based environment, yang keempat adalah continuous improvement, improvement and change ya. Kemudian yang di strategi and performance itu ada apa? Ada customer value, ada strategi leadership and commitment, ada yang ketiga adalah track performance. Nah, jadi di kuadran ini harus terpenuhi dulu gitu ya. Yang kedua, di skill people and collaboration itu ada human skills, chief engineer, dan juga cross function collaboration ya. Yang ketiga di quadrant efficient process and knowledge based environment itu ada sustainable innovation process ya. Kemudian lean thinking tools and method. Yang kesembilan yang berikutnya adalah co-create, share and reuse knowledge. Kemudian yang di kuadran continuous improvement change itu ada continuous improvement, improvement system, kemudian ada internal dan external partnership, dan yang berikutnya ada communicate, manage and reward change. Ya, jadi, apa,
modelnya seperti itu ya, teman-teman. Kalau dijabarin ini ada 12 ya. Di setiap kuadrannya ada sorry ada 12 coba. Setiap kuadrannya ada 3 oke. Kemudian ada growth sprint, oke, growth sprint. Nah, bagi perusahaan startup untuk mengakselerasi bisnisnya dapat melakukan atau menyiapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, membangun innovation culture, yang kedua, membuat innovation systems, yang ketiga, membuat atau mencari ide baru dalam pengembangan bisnis. Yang keempat, menyiapkan strategi digital, yang kelima, menyiapkan strategi pertumbuhan, yang keenam, bereksperimen dalam inisiatif bisnis usaha yang baru, yang ketujuh menciptakan produk dan layanan yang baru. Nah, ini kayak gini ya, ini growth sprint-nya ini. Yang pertama nih innovation culture ya, embedded behaviors that drive innovation into your organization DNA. Yang kedua, innovation system ya. Yang ketiga adalah ide baru pitching ya, dalam pengembangan bisnis. Yang keempat adalah membuat strategi digital. Kemudian yang kelima, future strateginya mau kayak gimana ya, menyiapkan strategi pertumbuhan atau perkembangan. Yang keenam adalah bereksperimen untuk produk-produk baru. Yang ketujuh adalah menciptakan produk dan layanan yang baru. Jadi, bisnis harus selalu gitu ya, teman-teman. Ada, yang simpelnya jual makanan gitu ya, misalkan Anda jual, burger gitu ya, menu Anda burger aja gitu, orang akan bosan gitu ya, maka harus ada innovation produknya, yang harus dikeluarkan tuh rutin gitu ya. Biar apa? Biar menjaga existing customer, bisa tetap, berlangganan produk Anda, atau Anda bisa menumbuhkan, atau mendatangkan, new customer ya. Nah, itu yang, bisa saya sampaikan dalam pertemuan ke-6 kali ini gitu ya. Mengulangi tugas ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang, sudah punya kelompok, tinggal ditentukan aja ya buat value proposition canvas, business model canvas, atau lean canvas ya. Tentukan salah satunya aja dibuat. Tapi buat yang non kelompok Anda harus buat tiga-tiganya ya, value proposition canvas, business model canvas, dan juga lean canvas. Oke. Kemudian jangan lupa ya, kerjakan kuisnya ya, kuis week ke-6, week ke-5 nih baru ada 27 orang, dan, week ke-4 ya, baru ada 36 orang ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, di WA grup ya, diskusi kelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.